Kalau top up niatnya baik, Pak. Pangeran katanya mau abusi ya. Tuhan mau kau tipu kan? Oke, itu dia. Bahimah. Bahim ini dari kata bahama, bahama atau mubaham. Mubaham ini tidak dikenal. Maka binatang itu disebut bahimah karena bahasanya kita tidak kenal. Ya kan? Orang yang tidak kita tahu kedudukannya dalam kata, dalam grammar disebut tamyiz, ya kan? Ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal zawat. Kalau perilaku hal minal hayat, ya kan? Ini sebenarnya hafalan saya SD ya. Sorry yang SD-nya terlambat. Oke. Berarti binatang yang kita an'am. Nah, ini dia an'am. Di sini disebutkan hewan ternak atau binatang ternak, ya kan? Binatang-binatang yang kita tidak tahu tapi memberikan kenikmatan kepada kita, kesejahteraan bagi kita. Nah, itu disebut ternak. Illa mayutla alaikum ghairu muhillis syaidi wa antum hurum, ya. Ya kecuali yang mau disebutkan setelah ini kan masih ingat ya, tilawah ini membaca diikuti perilaku. Kalau qiraah membaca objeknya terserah. Karena iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak ada maf'ul bih, tidak ada objek itu ya. Baru nanti faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ma itu sebahagian saja. Apa yang kau anggap mudah saja. Apa saja yang kau anggap mudah yang bisa kulhu ya terserah itu. Oke. Ma itulah ghairu muhallis shayd wa antum hurum. Dan tidak menghalalkan berburu ya ketika kamu sudah mengenakan pakaian ihram. Oke. Di antara komitmen kita apa? Adalah kita berkomitmen halal semua binatang ternak itu kecuali dan kau haram berburu. Dulu zaman dulu kalau orang haji dan umroh boleh berburu ya habis binatang di sana dan tidak jadi haji, tidak jadi umroh, anak akan berburu semua. Sekarang loh muhallis soid itu apa? Soyat orangnya kan, soyat itu pemburu. Nah siapa? Jidan nih kan, soyadul armalah, pemburu janda, hunter of widow ya. Kalau Romi pemburu duda, ya, siapa tahu seleranya duda ya kan, betul Rom? Duren, nah ini betul. Duda keren. Enggak apa-apa, boleh enggak? Itu urusan pribadi ya terserah. Jidan yang Kristiani enggak apa-apa. Kan Jidan enggak mengganti Quran ya kan? Nah, Romi mengganti Quran dia. Islam tapi Quran diganti-ganti sama dia. Oke. Innallaha yahkum yurid dan Allah maha iradah ya kan? Menghakimi segala yang di. Oke. Maha menetapkan, yahkum maha menetapkan atau menghakimi keputusan yang seadil-adilnya. Maka surat ini disebut surat Al-Hakam juga ya, Al-Adl wal Adalah. Segala hal yang dia kehendaki. Oke. Kok dari akad ke binatang? Sudah mikir enggak kalian itu? Kok dari perjanjian ke binatang? Berarti perjanjian manusia ini tidak hanya dengan sama manusia, tapi juga dengan alam, dengan lingkungan, dengan binatang ya kan? Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Oke. Baik, ada ya ayyuhalladzina amanu lagi di situ, la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala hadiya wala qalaid ya. Yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Sya'airallah itu apa? Ya Safa, Marwah. Kalau di Indonesia, Mas, sya'airallah itu Pancasila. Merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Garuda. Itu sya'airallah. Lambang-lambang Tuhan. Nah, itu di Indonesia itu, Pancasila ya dan lain-lain. Atau lagu Indonesia Raya ya kan. Yang sekarang kita kenal lagu Indonesia Raya kalau timnas mau main ya kan. Biasanya enggak apa-apa ya kan. Saya males nonton timnas itu, kalau saya nonton langsung kalah ya kan. Oke, oleh saudara sudah ya. Oke, sudah itu ya. Jangan melanggar kehormatan di bulan-bulan haram ya, enggak boleh perang, enggak boleh apa, harus bikin perdamaian dan lain-lain. Sudah itu ya. Ini komitmen kebangsaan. Setelah bicara akad dengan manusia, alam, dengan binatang, dengan negara dan lain-lain, baru ke agama. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Jangan mengganggu al-hadiyu. Apa hadiyu itu? Walal hadiah. Apa hadiah itu? Binatang kurban. Sebenarnya hadiyu itu kalung maknanya. Wanhar itu kalung. Wanhar itu leher ya, antara ini. Nahar itu ini loh, antara dagu sama dada itu nahar. Intihar itu bunuh diri dalam bahasa Arab modern ya kan.
Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu maknanya ya gorok lah itu ya. Sembelih ya. Kalau kau sudah dapat nikmat yang banyak, kausar ya, Quran, iman, Islam, Indonesia, fasholli, maka banyaklah berdoa, wanhar, dan berkorban. Jangan korban perasaan tok tiap tahun. Nah, intinya itu kan. Nah, kemudian walal qalaid wala amin. Wal qalaid. Qalaid ini apa? Binatang-binatang kurban yang diberi tanda di lehernya. Dan jangan pula mengganggu apa yang mengunjungi Baitul Haram dan lain-lain. Ini jangan mengganggu ya ibadah ya. Orang ibadah jangan diganggu. Mereka semua berharap fadla minallah ya, wa ridwana, dan ridhonya. Wa halaltum fasqadu. Apabila kamu telah menyelesaikan ihram ya, maka boleh kamu berburu, silahkan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram wa lan ta'tadu. Nah, ini dia. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum karena mereka menghalang-halangi Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melanggar. Jangan, ini bagus ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Anti Cina. Iya kan? Anti Cina, asing ya kan? Begitu Cina maju sekarang pro Cina semua. Dari dulu kemana? Kanjeng Nabi itu pro Cina dari dulu. Iya kan? Ini hadis hasan ini. Dalam at-targhib wa tarhib boleh dijadikan dalil, karena bukan akidah. Dalam motivasional ya, targhib wa tarhib itu anjuran dan larangan, itu motivasional namanya, targhib wa tarhib. Boleh dipakai. Apa itu? Contohnya apa? Utul boleh ilma walau bisin. Boleh dipakai, belajar. Tuntutlah ilmu dan tanamlah modal dan menikahlah dan berinvestasilah sampai ke Cina, ya kan? Kan dulu kita sangat menghina, ya kan? Asing ya kan? Dan yang banyak menghina itu keturunan Arab. Ternyata dalam penelitian Kiai Agus Sunyoto, Allahyarham, Islam disebarkan oleh orang Cina di Indonesia. Sebenarnya Arab, bukan Arab yang menyebarkan itu. Oke. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum menyebabkan kau berlaku tidak adil. Nah, berarti kembali ke akad lagi enggak itu? Kembali ke akad lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bagus ini. Tolong-menolonglah kalian alal bir, dalam kebaikan. Baroro itu maknanya jembar, luas. Maka Nabi Muhammad disebut khairul bariyah, orang yang paling lapang dada, paling luas sanubarinya, paling luas pikirannya. Khairul bariyah. Baroro maknanya luas. Maka tanah, permukaan tanah disebut bar karena luas, lapang. Dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong alal ismi wal udwan. Perhatikan kata bir, lawan katanya apa? Diddul bir apa? Adalah ismun. Lawan kata takwa adalah udwan, bermusuhan. Jadi begini, kau kalau cirimu bertakwa adalah cinta. Jadi kau tidak takwa kalau kau masih ada kebencian. Udwan. Lawan kata bir adalah ism, lawan kata takwa adalah udwan. Jadi ciri orang bertakwa itu dia penuh cinta kasih sebenarnya. Maka nanti setelah ini membahas tentang hubungan agama dengan non-muslim setelah ini ya. Innallaha syadidul iqab. Nah, yang diharamkan apa? Maitah, dam, dan lain-lain sudah. Kemudian lalu sholat ya kan. Caranya sholat. Misalkan ila sholati faghsilu wujuhakum dan lain-lain ya. Sudah wazkuru ma ta'alaikum misaqan al-an wa asakum bihi itu kultum samina wa ta'na dan lain-lain. Sudah, langsung kita bergeser ke ayat 15. Nah, dimulai dari ayat 14. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, ini sebutan Madinah ya. Kalau sebutan di Mekah, qul ya ayyuhal kafirun, itu Mekah itu. Tapi di Madinah banyak ahli kitab. Maka Islam ini, jadi begini teman-teman, kau kalau masih gampang nuduh orang lain, Islammu periode Mekah. Tapi kalau sudah bikin MOU dengan non-muslim, kesepakatan, orang yang paling cinta itu orang Nasrani di Quran, paling cinta kepadamu. La tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Sungguh Muhammad akan kau dapati orang-orang yang penuh cinta kasih padamu. Siapa? Alladzina qalu inna nasara. Mereka yang mengatakan dirinya Nasrani. Siapa yang mengakui kerasulan Muhammad, kenabian beliau pertama kali? Siapa? Pendeta pertama kali. Iya kan? Siapa nama pendetanya? Waraqah bin Naufal. Jadi Nabi dapat wahyu, sampaikan ke istrinya Sayyidah Khadijah, dia bilang ke saudaranya ya, sepupu dari sepupunya ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Sepupu dari ibunya beliau, dari Sayyidah Aminah. Kemudian
Kata Abdullah bin Abi Quhafah alias Abu Bakar As-Siddiq setelah Islam, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah, kita datang ke ahli kitab saja, namanya Warqah bin Nawfal. Begitu datang ke Warqah bin Nawfal, katakan, Bu Khadijah, ini suamimu ini nabi, begitu. Yang datang kepadamu, wahai Siti Khadijah, yang datang kepada suamimu adalah An-Namusul Azim alladzi jaa ila Musa wa Isa alaihi wasallam. Itu nabi yang malaikat yang agung. An-Namus, namus ini malaikat. An-Namusul Azim alladzi jaa ila Musa wa Isa. Malaikat agung yang dulu datang ke Musa dan Isa. Berarti datang kepada Musa perlambang Yudaisme atau Yahudi, Nabi Isa perlambang Kristianisme atau Trinitaisme. Nah, atau Nasrani. Terus Siti Khadijah ini radhiyallahu anha, ibu kita masih bertanya, Pak Pendeta, kalau begitu suami saya ini siapa? Maka pendeta itu Warqah bin Nawfal menjawab, la nabiyyu hadhil ummah, ya nabinya umat ini. Siapa yang mengakui kenabian Nabi Muhammad? Ya ada yang Islam waktu itu. Ya Warqah itu. Karena beliau punya manuskrip membaca kitab-kitab terdahulu, akan ada nabi terakhir nanti datang di antara pegunungan Faran ini, kemudian datang kalau di Veda, di Rig Veda dan maupun Atharva Veda, dia datang dari suku Kauram. Dari suku Kauram ini suku hijrah, orang-orang yang hijrah ya kan. Arab itu maknanya kan berpindah-pindah, tidak konsisten. Nomaden itu Arab. Kalau kita ngaji bab 1 di Jurmiyah itu kan i'rab ya, bab 1 setelah kalam kan i'rab. Arab itu sakar kata dengan Arab, benar. Ya'rub, orang pertama Ya'rub namanya, dan itu orang berpindah-pindah. Jadi Arab itu wataknya Mas, al-Arab asyaddu kufran wa nifaqan, paling nifak, paling ini, paling nifak, paling kufur, ajallah hududallah, yang paling tidak ngerti hukum. Secara umum watak orang Arab demikian. Bukan kata saya, kata Ibnu Khaldun yang kita ngaji Ramadan kemarin. Abdul Rahman Ibnu Khaldun, wafat 808 gitu ya. Dalam kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada wal Khabar Tarikh Ibnu Khaldun yang mukadimah juz 1 yang kita ngaji Ramadan kemarin. Itu watak Arab. Memang berpindah-pindah, nomaden, plin-plan, tidak konsisten. Hidup-hidup di kemah-kemah ya, masyarakat badawah primitif ya. Baru setelah Nabi datang menjadi hadharah, menjadi modern kan. Nah, justru di masyarakat yang plin-plan, yang nomaden, tidak cinta tanah air itu, Islam turun, Quran turun. Tujuannya apa? Biar cepat tersebar, karena orangnya pindah-pindah. Jadi paham ya? Itu hikmahnya itu. Itu hikmahnya itu. Oke. Nah, itu dia ya. Oke. Kemudian la nabiyyu hadil, nabinya umat ini kata Warqah bin Nawfal. Qad ja'akum rasuluna yubayyin. Setelah datang rasul kami, wahai ahli kitab. Ini kan sebutan yang halus, panggilan halus. Tidak lagi disebut kafir tapi disebut ahli, Is there a problem, Din? Ini disebut ahli kitab. Kalau di Mekah disebut qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Nah, itu dia. Qul Allahu ahad. Qul maknanya katakan dan imanilah. Oke, jika demikian setelah di Madinah sudah ada MOU. MOU Nabi di Madinah apa pertama kali? Yakni wasaiq, bentuk jamak dari wasiqah, perjanjian atau charter. Madinah charter. Madinah charter. Atau bahasa kita piagam Madinah. Ini bukan charter mobil itu Mas, bukan. Perjanjian namanya, uqud. Wasaik karena perjanjiannya beberapa kali, bukan wasiqah. Kalau wasiqah kan sekali. Jadi beliau kumpulkan 50 kepala suku, lalu 100, lalu 300 ya. Berkali-kali direvisi lagi, ada amandemen. Itu cara Nabi kumpulkan orang-orang, diikat dengan payung hukum, diikat dengan nasionalisme. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yasrib wal Yahud wan Nasara was-Sabiin wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun. Terserah apa kau suku bangsamu apa, yang penting satu visi misi, mau bangun Madinah, kita satu umat. Persis piagam Jakarta yang nanti jadi cikal bakal Pancasila niru piagam Madinah ini. Nabi Muhammad tidak sebut negara Islam. Saya dirikan itu tidak. Innahum ummatun wahidah. Masyarakatnya di Madinah ini satu. Heterogen atau homogen? Jawab. Heterogen, banyak suku di sana. Berarti nation state, negara nasional yang diharapkan Nabi ini. Persis seperti Indonesia. Nah, Ishak ya. Oke. Oh, dia memang komitmen kebangsaannya tidur ya kan. Oke. Bagus sekali. Sudah ya.
Qad ja'akum rusuluna, wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepadamu rasul kami, utusan kami. Siapa utusannya? Utusan Allah siapa? Nabi Muhammad. Sudah datang ya? Oke, sudah datang, berarti semua harus berfusi berfusi itu masuk ke Islam semua. Tujuannya apa? Yubayyana lakum katsiran mimma kuntum. Tujuannya apa? Adalah menjelaskan isi kitab yang selama ini kamu sembunyikan. Tidak? Keren ya bahasa Quran Farid ya. Cara menyalahkan, wahai Nasrani, wahai Yahudi, kamu salah. Ini loh kesalahan konsep teologimu adalah, tapi tidak katakan itu. Halus sekali bahasanya. Nabi itu datang sebagai penjelas, al-bayyinah ya kan? Oke, memberi penjelasan, yubayyinu lakum katsiran, kebanyakan dari kuntum tukhfuna. Banyak hal yang selama ini kalian sembunyikan. Berarti ada yang tidak disembunyikan? Ada. Ya misalnya konsep Konsili Nikea tahun 325 ya kan. Berarti ada yang baik kah di Alkitab misalnya, di Torah, di Mazmur ya, maupun di Injil ya banyak. Tapi kan ini banyak yang disembunyikan. Oke, perhatikan redaksi berikutnya, wa ya'fu an katsir. Yang banyak pula dibiarkannya. Berarti banyak disembunyikan, banyak pula yang tidak disembunyikan. Oke, banyak ya. Jadi konsep kemanusiaan, keadilan, cinta kasih itu nyaris sama dengan Quran ya, di Injil, di Taurat sama itu. Ya, tidak 100% tetapi spiritnya sama. Tapi konsep teologinya beda nanti. Nah itu dia. Nah, jadi kenapa laki-laki Islam boleh menikahi perempuan ahli kitab? Kenapa? Kita beriman ke Nabi Musa? Jawab. Apa katanya? Punya. Oh ya sudah. Pokoknya banter dulu, semangat dulu. Enggak apa-apa. Beriman ke Nabi Musa ya, alaihissalam. Beriman ke Nabi Isa. Beriman. Mereka semua sama. Beriman ke Nabi Musa saja. Beriman ke Nabi Muhammad itu saja, mereka tidak. Nah, kita beriman ke Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Kita beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi dan rasul ya, tidak lebih dari itu. Nah, makanya kata waru'iha wahyawin ini ada da'amad da'atuhun nasara binabiyihimi wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Nah, mungkin bacaanmu berbeda dengan saya kadang memberi alternatif bacaan yang berbeda ya kan, biar kau terbiasa berbeda pendapat. Kok beda itu Pak? Ilmumu nggak nyampe. Beberapa kadang kalau ngaji saya kasih pendapat yang berbeda ya biar kau terbiasa dengan perbedaan. Nggak gitu. Yang betul adalah ro'i ya. Waro'iha wa nah, silahkan kau cinta Nabi, kau ya puji-puji sanjung beliau SAW, tapi jangan seperti Nasrani yang menganggap nabinya Tuhan. Nah, itu dia. Oke. Katsiran ma kuntum tukhfuna ya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Setelah datang nur wa kitab. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nah, telah datang cahaya dan kitab. Oke. Ayat berikutnya, yahdi bihi. Dengan kitab itulah, bihi. Oke. Bihi ini kembali ke kitab atau ke nabi? Jawab. Ke rasul, jawab. Domirnya kembali kemana? Kalau di terjemahan Depak, domirnya kembali ke kitab. Nanti buka tafsir Mawardiyah atau Hasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi. Justru domirnya kembali ke Nabi Muhammad. Kata Imam Razi, kembali ke Nabi Muhammad domirnya itu. Di Mafatihul Ghaib. Nah, kita mengambil jalan tengah begini, cara ngaji yang betul ya, yang keren lah ya. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah, jadi entah kembali ke Quran atau ke Nabi, intinya satu. Nabi Muhammad sekarang tidak ada, yang ada adalah Quran. Nah, berarti kembali ke Quran boleh, tidak keliru. Pak, lalu bagaimana ada orang katakan kembali Quran dan hadis ya kan? Kita tidak pernah pergi kok dari Quran dan hadis, ya kan? Justru yang pergi itu mereka, betul lah Jo ya. Kembali ke Quran hadis ya kan. Pak Guru yang Wahabi itu nggak ngaji di sini lagi kah? Yang Ramadan siapa namanya? Oh iya ya, salam ya ke beliau. Celana cingkrang ya kan, tapi nah setelah ikut pindah-pindah paving malam-malam sama Burhan waktu itu,
lalu merokok dia. Tapi mungkin itu trik atau apalah ya, saya tidak tahu ya. Bagaimanapun Wahabi saudara kita ya. Dimusuhi sama siapa, sama Makoli ini biasanya ya. Oke, sudah ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Perhatikan ya, dari komitmen kebangsaan yukhrijukum minaz zulumat ilan nur. Bisa mencapai peradaban yang tinggi dimulai dari apa? Dari iltizam, dari komitmen, dari perjanjian, dari MOU. Itu dia. Kau kalau mau pinter, komitmen dulu ke Quran, komitmen dulu ke ilmu, komitmen ke pengetahuan, ke filsafat, burhan, baru pinter nanti. Komitmennya mana? Komitmen ke wanita ya kan, santai tam ya kan. Bahwa caranya harus SAG tam, enggak apa-apa. PAI siapa pokoknya PAI Pak, seumur hidup. Tuntutlah ilmu dari SD sampai MPD, enggak apa-apa, bagus itu tam. Dari SD sampai PhD katanya, PhD ya, sudah serah lah itu. Sudah gelarnya SPD, kadang SPDI ya kan, itu Farid ya, Farid SPDI gelarnya oke. Kalau dia undangan, burhan di undangan, kepada harap datang ya Ustadz Farid, gitu tok, marah dia. SPD itu tulis katanya, baru SPD tidak ditulis marah katanya. Karena gelarnya Subhat ya kan. Ya itu gimana nggak subhat ya? Sarjana, skripsinya taklim, aduh ndak mutu blas ya kan. Baru dikasih keren-keren bahasanya itu acok ya, metodologi ya, aduh ngapusi lah intinya ya kan. Metodologi Imam Az-Zarnuji, kakaknya abangnya ini, abang Nyisa gitu. Az-Zarnuji yang mana? Banyak, Az-Zarnuji itu gelar. Ya yang taklim, ya siapa namanya? Dia tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dia dan dosen pembimbingnya sama-sama bodoh. Nah, oke, agak emosional kelihatannya. Kenapa? Ya, karena belum makan ya. Oke, kita teruskan. Yahdi bihillah. Dari Nabi ini, entah dari Nabi atau kitab, Nabi dan Quran sama ya. Karena khuluqul Quran, dia menyatu, berpilih, menubuh. Nabi ini contohnya langsung, qudwahnya, role modelnya. Quran itu adalah isinya, maka akhlaknya Nabi itu Quran kan. Quran turun ke hatinya Nabi dan beliau berakhlak dengan itu. Nah, kemudian manittaba ridwanahu, petunjuk kepada orang yang mengikuti, menggapai ridhonya, menuju subulas salam. Terserah pokoknya subulas salam, pesantren subulas salam, sekolah itu baik, apapun saja. Silahkan organisasi, ormas apa, tapi otakmu dipakai. Ini banyak Nahdien otak nggak dipakai, apalagi ormas lain ya kan. Ya saya sudah NU pokoknya mas, bodoh. Nah itu dia. Seharusnya kalau mau berorganisasi, mau beragama, silahkan tapi otak dipakai. Nah ini pentingnya belajar filsafat di sini ya. Silahkan sih, ya, bagus itu ya. Ya berorganisasi, belajar di mana, di IPNU, di PPNU, siapa tahu dapat jodoh pak. Menurut saya PPNU nanggung ya kan, fatayat, muslimat aja sekalian, kumpul mak-mak. Ini pondok ini gara-gara diserbu mak-mak terus kan banyak dapat jajan apa ya kan. Diam-diam kan kalian tunggu mak-mak datang ini, betul kan? Penuh hatimu serakah ya kan, penuh ketamakan hatimu ini. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Tapi mak-mak itu juga diuntungkan aja. Nah, dilihat ini siapa ya, gondrong ya, muka preman tapi hatinya hati Hello Kitty ya kan. Nah. Aco, bambu saja dia pikul kan, apalagi anak mertua. Nah, takbir nah ini. Pokoknya Romi bahagia Romi. Oke, sedikit lagi nih. Di situ disebut nur ya, cahaya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasulun nabiyyan lakum katsirun ya'fun katsir, qad ja'akum minallah nurun. Nur ini apa yang dimaksud? Nur wa kitab ini. Di sini apa? Terjemahan Depak ini apa? Nur wa kitabim mubin ini. Cahaya dari Allah ya. 270 cahaya maksudnya Nabi Muhammad. Padahal cahaya itu apa maksudnya? Contoh begini saja. Ini seharusnya panjang pembahasan ya. Ini cahaya matahari. Satu orang keluar di halaman rumah merasakan hangat matahari ya. Betul? 150 orang keluar.
Berkurang tidak cahaya matahari itu? Tidak berkurang. Kemudian begini, misalnya ada ilustrasi lampu 5 watt terang. Di tengah kegelapan terang ya. Jadi kok begini, kalau ndak alim, kok ndak pinter, datang saja ke masyarakat pedalaman, kok sudah langsung dianggap ustad. Ya kan? Meskipun salah-salah bacanya ya kan. Kayak dia apa? Teman kita yang Banyuwangi, itu siapa? Kekasihnya Burhan dulu, temannya Burhan. Banyuwangi siapa namanya? Yogi. Nah, Abda'u bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi bacanya bukan ke samping, ke bawah dia. Itu saya kira pengarang kitabnya siapa? Imam Marzuki ya, Sayyid Marzuki Al-Maliki. Angel pasti geleng-geleng kepala ya pengarangnya. Jadi dibaca Abda'u bismillah, alhamdulillah, langsung ke bawah itu. Nah, ada lagi Amru nanya, "Pak, gini gimana cara bacanya?" "Baca dari kanan, Mas," kata saya. Oke. Nur itu Nabi Muhammad. Oke, itu cahaya ya kan. Dengan cahaya ini kita tahu, dengan cahaya di akal budi kita ini tahu benar, salah, baik, buruk, pantas, tidak pantas ya. Negara ini penting, perlu adanya. Negara ini penting enggak? Penting, perlu ya kan, ada negara. Kemudian pemerintah, kita butuh pemerintah enggak? Tidak terlalu penting pemerintah ini ya, bahkan tidak penting sama sekali. Kenapa? Ya karena tanpa pemerintah peduli kah ke kita? Enggak ngurus mereka Mas jomblo atau enggak, bukan urusanmu ya kan. Kau nanya Pak Prabowo, aku aja jomblo kan ya kan. Saya aja belum nikah kok urus kamu kan, dan seterusnya. Ya sudah, itu penting ya, kita doakan yang baik-baik lah untuk itu. Oke. Ini dia. Dari sinar bernama Muhammad itu, dari Nur Muhammad ini bahasa Ibnu Arabi, bahasa Imam Ghazali hakikat Muhammadiyah, bukan hakikat NU. Nah, hakikat Muhammadiyah bahasa Imam Ghazali ya. Menjadi apa teman-teman sekalian? Yukhrijukum minaz zulumat ilan, mengeluarkanmu dari aneka kegelapan menuju cahaya. Jadi zulumat itu banyak. Ini di Quran diulang 7 kali. Ila suratul mustaqim. Persis nanti silakan baca surat Ibrahim ayat 1, sama dengan ini persis. Bismillahirrahmanirrahim, ila suratul mustaqim gitu, surat Ibrahim ayat pertama itu. Dan ini diulang 7 kali di Quran. Bagus ya, ini keren sekali ya, sama dengan 7 kata yang dihapus oleh Nabi di Piagam Madinah, dan 7 kata yang dihapus oleh para pendiri bangsa di Piagam Jakarta. Wa yahdi ila siratal mustaqim. Subul ini dari bentuk jamak dari sabil. Sabil ini jalan. Sementara sirat ini adalah boulevard. Boulevard itu apa ya? Jalan raya. Nah, apa ya boulevard ini, apa namanya di sini ya? Bukan, jalan utama boulevard. Belum tentu tol ya kan? Oke. Tol juga naik terus mahal. Aduh, Indonesia ini ya. Ya, kasih utangan IMF, World Bank apa, gimana cara bayar utang ini? Kok kasih pajak rakyatmu ya kan? Ya sudah, itu kita ini sapi perah ya kan, agak pajak deh, tagih-tagih terus, rasionya hanya 11%. Artinya 89%-nya dikorupsi. Nah, itu dia. Sebanyak itu malingnya di Indonesia itu ya. Daging babi haram, jangan babi. Korupsi enggak. Nah, babi haram. Makan kodok jangan, haram, neraka. Korupsi enggak. Nah, di Indonesia itu ya. Konoha, negara negeri plus 62. Oke, mungkin demikian ya. Jadi membangun peradaban, komitmen kebangsaan kita, dengan komitmen itu kita memiliki Nur Muhammad di dalam diri kita. Nasi terang budi. Nur Muhammad ini yang membuka katup-katup ke semua kebenaran dan kebaikan dalam diri kita. Ada pertanyaan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma fiqh la mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.